Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Lutfia Muhtar, kelas B, NIM 18630420014. Baiklah, judul proposal saya yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan keaktifan belajar sosiologi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 4 Makassar tahun ajaran 2020-2021. Latar belakang dari judul ini yaitu banyaknya persoalan, antara lain tentang bagaimana strategi yang tepat serta media apa yang sesuai sehingga anak dapat berpartisipasi secara optimal. Pembenahan secara terus-menerus baik dari segi materi pendidikan, metode pengalaman maupun evaluasi harus dilakukan oleh semua pihak, terutama guru. Guru sebagai faktor utama dalam pencapaian keberhasilan dituntut mampu menguasai kurikulum, materi, dan teknik penilaian. Guru mempunyai peran sebagai manusia sumber, komunikator, moderator, motivator, pembimbing, dan penilai. Guru dalam sebuah sistem pendidikan memiliki peran penting sebagai perantara dalam transfer ilmu kepada peserta didik. Banyak dari para guru yang memiliki ciri khas masing-masing dalam menyampaikan bidang atau kajian ilmu yang dimiliki kepada peserta didiknya. Masalah dalam dunia pendidikan sering terjadi yaitu masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Proses pembelajaran di kelas lebih diarahkan kepada kemampuan menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-harinya. Proses pembelajaran seperti inilah yang membuat peserta didik merasa capek, cepat bosan, maka peserta didik tidak akan mengikuti pembelajaran dengan baik, yang mengakibatkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran di kelas dapat dikatakan berhasil apabila guru bisa menumbuhkan keaktifan pada siswa, baik dalam kegiatan fisik atau maupun mental. Kegiatan tersebut dapat berupa percobaan, eksperimen, atau pemecahan masalah lainnya. Kegiatan-kegiatan ini dapat merangsang rasa ingin tahu siswa karena siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, keaktifan itu sendiri merupakan kegiatan-kegiatan yang siswa dalam proses pembelajaran untuk memperoleh kepandaian ilmu, keterampilan, dan sikap. Kegiatan siswa dalam proses pembelajaran haruslah tercipta, sebab dengan begitu akan tergambarkan kalau siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Adapun rumusan masalahnya yaitu, apakah dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan belajar sosiologi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 4 Makassar? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penggunaan model pembelajaran Jigsaw terhadap keaktifan belajar sosiologi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 4 Makassar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang tepat untuk meningkatkan keaktifan belajar sosiologi siswa SMA Negeri 4 Makassar serta mengembangkan kreativitas dan inovatif pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Manfaat praktis bagi guru dengan menggunakan metode Jigsaw ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam kegiatan belajar mengajar sosiologi. Dan bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagi sekolah, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap sekolah khususnya dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dan terakhir, bagi peneliti, untuk menambah pengalaman serta wawasan baik dalam bidang penulisan maupun penelitian. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Pengertian model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama, saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntutan kepada materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Siswa yang saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja secara komprehensif untuk mempelajari materi yang diinginkan.
Adapun pengertian dari jigsaw menurut para ahli. Menurut Rusman, model pembelajaran jigsaw ini memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Adapun pendapat Isjoni, pembelajaran ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dan menguasai materi kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan keaktifan belajar pada siswa. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode pembelajaran jigsaw ini, yang pertama itu guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari 4 atau sampai 6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya, setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya. Selanjutnya, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual, dan guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang melakukan yang menghasilkan nilai yang bagus. Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Kelebihannya yaitu siswa lebih memahami materi yang diberikan karena dipelajari lebih dalam dengan anggota kelompoknya masing-masing. Yang kedua, materi yang diberi pada siswa dapat merata. Yang ketiga, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompoknya. Serta model pembelajaran ini memiliki kelemahan, yaitu jika guru tidak mengingatkan peserta didik untuk menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok, sering kelompok tersendat dalam diskusi. Serta siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi, maka akan sulit dalam menyampaikan materi pada teman-temannya. Pembahasan kedua mengenai keaktifan. Keaktifan diartikan sebagai hal atau keadaan di mana siswa dapat aktif. Rosen menyatakan bahwa setiap orang yang belajar harus aktif sendiri. Tanpa ada aktivitas, proses pembelajaran tidak akan terjadi. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Adapun pendapat yang mengatakan, menurut Raharja menjelaskan bahwa keaktifan belajar adalah kegiatan jasmani dan rohani manusia untuk melakukan sesuatu dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Mel Silberman mengungkapkan bahwa keaktifan adalah merupakan suatu sumber kumpulan strategi pembelajaran yang komprehensif. Jadi dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar adalah upaya aktif siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan yang muncul dari dirinya sendiri. Upaya meningkatkan keaktifan belajar. Yang pertama, partisipasi siswa penting dalam menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tekanan pada aspek afektif atau sikap dalam belajar di mana siswa harus memahami apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran terutama yang berbentuk interaksi antara siswa. Dan keempat, kohefisien, kekompakan kelas atau sebagai kelompok. Dan kelima itu kebebasan atau lebih tepat kesempatan yang diberikan pada siswa untuk mengambil keputusan. Yang keenam, jumlah waktu yang digunakan untuk mengulangi masalah pribadi siswa baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan. Jenis-jenis keaktifan dalam belajar menurut Paul B. Dietrich dan Martin Siamis. Yang pertama yaitu aktivitas penglihatan, aktivitas mulut, aktivitas pendengaran, aktivitas menulis, aktivitas menggambar, aktivitas gerak, aktivitas mental, dan aktivitas emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar menurut Martinez. Yang pertama itu memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik. Kedua, menjelaskan tujuan instruksional. Ketiga, mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik. Keempat, memberikan stimulus.
Kelima, memberikan petunjuk kepada peserta didik dan cara mempelajarinya. Keenam, memunculkan aktivitas partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ketujuh, memberi umpan balik atau feedback. Adapun hipotesis tindakannya itu meningkatkan keaktifan belajar sosiologi pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 4 Makassar tahun ajaran 2020-2021 dapat ditingkatkan jika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Bab 3, metode penelitian. Ada 9. Yang pertama, setting dan subjek penelitian. Kedua, rencana tindakan. Ketiga, persiapan. Keempat, pelaksanaan tindakan. Kelima, evaluasi dan refleksi. Keenam, siklus penelitian. Ketujuh, instrumen penelitian. Kedelapan, teknik pengumpulan data. Dan kesembilan, teknik pengelolaan data. Yang pertama, setting dan subjek penelitian. Lokasi penelitiannya ini dilakukan di SMA 4 Negeri Makassar yang lokasinya terletak di Jalan Cakalang, tepatnya di samping SMP 7 Makassar. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada rentan waktu dalam 3 bulan, yaitu bulan April sampai bulan Juni 2021. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS dengan sebanyak satu kelas, yaitu 40 orang, terdiri dari 25 perempuan dan 15 laki-laki. Kedua, rencana tindakan, yaitu perencanaan, implementasi tindakan, observasi, dan evaluasi. Ketiga itu persiapan. Dalam melakukan persiapan ini, yang harus dilakukan itu menetapkan materi yang akan dijadikan materi pembelajaran. Kedua, menyusun RPP dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang ditentukan. Dan ketiga, menyiapkan sumber belajar. Keempat, yaitu menyusun LKS yang disesuaikan dengan buku siswa. Yang kelima, menyusun instrumen, lembar observasi dan evaluasi yang akan diisi oleh rekan sejawat. Keempat, pelaksanaan tindakan. Fase pelaksanaan tindakan pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan keaktifan belajar sosiologi siswa tentang stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan kelompok sosial dilakukan dengan satu, peneliti melakukan apersepsi untuk menyiapkan mental dan membangkitkan keaktifan belajar siswa, serta menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Kedua, membagi siswa menjadi 5 kelompok, yang terdiri dari 4 kelompok beranggotakan 5 siswa dengan 1 kelompok beranggotakan 6 anak. Ketiga, dengan berpedoman dengan RPP. Dan selanjutnya, peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Yang kelima, evaluasi dan refleksi. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa pada materi pembelajaran dengan penerapan teknik kooperatif Jigsaw, dan juga untuk mengetahui keaktifan siswa secara keseluruhan. Nah, refleksi dilaksanakan setelah semua kegiatan pembelajaran di kelas sudah usai. Refleksi dilaksanakan oleh guru model observer dan guru pamong guna mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan melakukan perbaikan di siklus berikutnya. Yang keenam itu siklus penelitian dengan acuan model siklus PTK yang dikembangkan oleh Suharsini Arkanto yang digambarkan sebagai berikut. Yang siklus pertama terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Yang kedua itu siklus kedua. Pada dasarnya pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus 2 ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan tindakan pada siklus pertama. Oleh karena itu, rencana dan tindakan pada siklus kedua disusun setelah pelaksanaan tindakan pada siklus pertama telah selesai dilakukan. Yang ketujuh, instrumen penelitian. Itu perencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kartu soal atau jawaban tes, lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Yang kedelapan, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan datanya, yaitu yang pertama proses reduksi data, yang kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.